Baiklah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-habaibun al-kiram wal asatidz al-fudala. Ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, hikmah daripada haul ini adalah pertama dapat menyambung tali silaturahim yang dulunya mungkin saya tidak tahu ini paman saya, ya, ini sepupu saya dari keluarga Kaur. Setelah saya datang ke sini menjadi tahu, sehingga terjalinlah hubungan silaturahim. Nabi itu memerintahkan kita harus tahu siapa kita, siapa paman kita, siapa datuk kita. Ya, nggak boleh cuek-cuek, nggak tahu siapa sepupu kita. Besan sepupu kita harus tahu. Bahkan di bawah besan itu apa? Mindo, ya. Mindo juga harus tahu. Di bawah Mindo siapa? Istilahnya. Pokoknya sanak kerabat kita harus tahu, nggak boleh cuek. Dulu terus terang saja, yang banyak memberikan saya masukan di sini, memberitahu ini keluarga kamu Ki, ini keluarga kamu siapa? Mang Eneng, Mang Mus. Ya. Di sini juga ada kawan saya Agus dari keluarga Paman Tambu. Tahu tuh Ki masih bersama dengan aku katanya. Dari mana? Dikasih tahu ini. Nah itu bagus, itu mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu paling tahu tentang nasab. Ketika ada sahabat datang, ya Rasul, saya ini siapa? Kamu bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Disebutkan Nabi bapak kakeknya sampai 5 sampai 6 ke atas. Rasul sendiri kan pernah mengatakan, Ana Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Fihir, bin Malik, bin Nadr, dan seterusnya sampai bin Ma'ad, bin Adnan. Ya. Nah kalau saya, alhamdulillah saya bisa menyebutkan nasab saya sampai datuk saya Syekh Abdul Qadir Salim. Ya. Muhammad Zaki bin Muhammad Al-Mahdi. Bapak saya itu namanya Muhammad Mahdi. Setahu saya Muhammad Mahdi. Tapi orang Robitoh Jakarta mengatakan bukan. Aba itu di sini tertulis Muhammad Al-Mahdi. Bukan Mahdi Al-Muntazar gitu ya. Muhammad Al-Mahdi bin Ahmad bin Ali bin Ahmad, ya, bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar bin Hasan bin Ali bin Hasan bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sejab, Abdurrahman As-Sejab bin Muhammad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kamil dari Faqih Al-Muqaddam sampai Rasul. Ya. Nah itu harus apal. Generasi kita paling tidak kakeknya harus tahu. Kalau Pak Wakil Bupati saya tanya sampai di atas kakek, tahu nggak Pak? Tahu ya? Nah, kalau orang-orang dulu tahu, sampai 3-4 generasi turunan tahu. Anak-anak sekarang kalau dia tahu atau hafal sampai ke kakeknya saja sudah alhamdulillah. Ini kadang-kadang kakeknya nggak hafal, tapi ayahnya hafal ya. Tapi yang sangat disayangkan sekali ada yang anaknya tidak hafal siapa bapaknya. Karena biasa manggil itu papa saya, itu mama saya. Siapa bapakmu? Nggak tahu. Yang itu mama, itu papa. Nggak tahu dia nama bapaknya, nggak diajarkan oleh bapaknya, apalagi mau nama kakeknya. Tapi kalau nama artis-artis idola, dia hafal. Ya. Pemain sepak bola kebanggaannya Ronaldo pasti tahu, Lionel Messi pasti tahu. Lionel Messi, Leonardo siapa? Leonardo siapa? Hah? Mbappe, Sola, ya. Perpindahan grupnya itu aja tahu dia. Berapa gaji pemain bayarannya tahu anak-anak sekarang. Ditanya datuknya sendiri nggak tahu. Padahal Rasul pernah mengatakan a'rif ansadakum, kenalilah nasab kalian, tasilu arhamakum, akan menyambung tali kasih kalian. Saya mengenal di sini, ya, ada paman-paman saya, ada bibi-bibi saya. Dengan berkenalan tersebut, dengan tahu, saya menjadi hormat sama mereka. Kenapa? Kedudukan paman itu sama dengan ayah. Al-walid atau al-ab sinnu abih, kata Rasul. Kedudukan paman
itu sama dengan seorang ayah. Dan saya tetap menghormati mereka meskipun mereka bukan daripada kalangan habaku, paman saya. Saya cium tangan karena apa? Karena paman. Jadi kita harus tahu tentang nasab kita, harus kenal siapa kita. Apalagi kalau seandainya di majelis haul ini kita bertemu dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini tujuan yang kedua. Ya, kita di majelis haul ini, pertama kita ingin mengenang orang-orang soleh yang sudah berpulang daripada rahmatullah. Di mana para ulama mengatakan, Imam Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang, menyebut, menceritakan orang-orang soleh itu sebagai rahmat. Para ulama menjelaskan apa itu rahmatnya. Nah, ketika dibacakan sejarah perjuangan mereka, kita merasa termotivasi untuk seperti mereka. Kata ulamanya, dengan kita banyak mengenang orang-orang soleh, tuzidur raghbah fi mahabbatil khair, menambah kecintaan kita untuk lebih banyak berbuat baik. Itulah yang namanya rahmat. Ya, itulah yang namanya rahmat. Kita ini Pak, walaupun kita bukan orang baik-baik, asal kita mencintai orang baik, insya Allah kita akan mendapatkan percikan rahmatnya, percikan daripada syafaat Rasul SAW dan syafaat ulama. Karena apa? Karena bukan hanya Rasulullah yang akan memberikan kita syafaat, tetapi orang-orang soleh yang kita cintai. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus sholihin walastu minhum. Aku sangat mencintai orang-orang soleh, padahal aku bukan golongan mereka. Ini Imam Syafi'i loh yang mengatakan, apa saya gitu, apalagi kita. Saya cinta kepada orang-orang soleh meskipun saya bukan orang soleh. La'alli an anala syafa'ah, la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap mendapatkan syafaat dari mereka. Ya. Saya terus terang saja, para asatidz, para ulama dahulu, mereka terkadang ngomong sama jamaahnya, nanti di akhirat kalau kalian tidak mendapatiku di sorga, tolong cari aku di bawah, mintakan syafaat. Ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, illam tajiduni fil jannah, kalau kalian tidak mendapatiku di sorga, mohonkan kepada Allah, mohonkan kepada Allah bahwa si fulan bin si fulan Ibnul Jauzi, seorang hambamu, yuzakkiru babika, sudah memberikan peringatan pengajaran agama bagi kami, tolong ya Allah berikan dia juga syafaat. Ibnul Jauzi siapa? Seorang imam besar. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pun pernah mengutip perkataan Imam Al-Ibnul Jauzi tentang masalah umur dunia. Ibnul Jauzi ketika majelisnya dihadiri ribuan orang, ada 200 orang yang masuk Islam dari orang-orang Nasrani dan Yahudi. 200.000 orang yang bertaubat, bersimpuh di kakinya, tetapi dia masih mengatakan kepada murid dan jamaahnya, kalau kalian nanti tidak temukan aku di sorga, tolong tarik aku, cari apa? Cari minta syafaat untukku. Misalnya di sini, ya, misalnya saya bilang Habib Umar sudah, Habib Faris sudah ada duluan di sana, tolong dicari dia. Pak Herian, tolong dicari saya. Habib Abu Bakar, Habib Umar, Muhammad, tolong dicari saya. Kalau di akhirat tidak ketemu, kita boleh saling cari-carian nanti. Dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Rasul itu berkata, nanti ketika Allah sudah selesai menyeleksi orang-orang yang baik akan dimasukkan ke neraka, orang-orang yang memiliki masalah akan dihambat untuk masuk surga. Maka tidak ada permohonan yang lebih kuat, kata Rasul SAW, kecuali dari seseorang yang mana dia mencari saudara-saudaranya yang katanya dulu dia pernah sholat bersama kami di masjid, dia pernah berpuasa bersama kami, dia pernah haji umrah bersama kami, tolong ya Allah bebaskan dia dari neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memerintahkan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, bebaskan mereka. Karena apa? Karena orang-orang soleh itu. Makanya kita senantiasa hadir di majlis orang-orang yang baik, Pak ya. Terakhir saya akan membawakan suatu kisah. Kisah ini dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi fi Tariqati Al-Sadah Bani Alawi. Itu kisah Syekh Ma'ruf Bajamal.
Syekh Ma'ruf Bajamal ini adalah orang asli Hadramut, seorang wali besar. Salah satu muridnya dan penerus kewaliannya adalah ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Ma'ruf Bajamal ini bukan zuriat Rasul, tetapi kalau dilihat dari silsilahnya, katanya beliau sampai kepada silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dalam salah satu kisahnya beliau menyebutkan ada suatu riwayat ketika nanti di akhirat orang-orang sudah dihisab. Ya. Ada satu orang yang dia ini sebenarnya akan mendapatkan kasih sayang Allah. Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, itu calon-calon penghuni sorga, tolong tanyakan, pernahkah dia bersama-sama orang alim, orang-orang soleh dalam satu majelis? Akhirnya ditanyakan oleh Jibril, pernahkah engkau hadir bersama orang-orang alim dalam satu majelis? Tidak pernah, katanya. Laporan sama Allah, ya Allah, belum pernah. Ya. Kalau begitu, adakah orang alim yang ia cintai? Ditanya lagi, ternyata tidak ada juga. Saking bandel premannya orang ini, nggak kenal sama ustadz, sama orang alim, orang-orang soleh dia nggak kenal. Ya. Tetapi waktu itu Allah masih kasihan. Coba tanya lagi, apakah dia punya namanya sama dengan orang alim, atau nasabnya sama dengan orang alim, bersambung dengan orang alim? Ketika ditanya, tidak juga. Ya. Wah, ini parah ini. Cinta orang alim, nggak, apalagi hadir di majelis pengajiannya. Akhirnya kata Allah, coba tanya lagi, adakah dia mencintai seseorang yang orang itu mencintai orang alim? Jadi dia tidak cinta sama orang alim secara langsung. Ya. Ketika ditanya, betul, saya cinta sama seseorang yang dia sering hadir di pengajian sana, sering hadir haul sana, sering hadir majelis sana, sering hadir majelis ilmu maulid dan di sana, sering silaturahmi kepada orang-orang alim. Betul, saya punya kawan seperti itu dan saya mencintainya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril, bebaskan dia dari api neraka. Masya Allah. Apalagi kalau kita memang sering duduk berguru, ya, minta manfaat istifadah kepada orang-orang alim, terutama mereka-mereka yang dari ahli baitnya zuriatur Rasul, ya, bapak-bapak. Jadi kita harus bersyukur, ya. Saya bersyukur punya keluarga dari orang-orang pribumi. Karena apa? Memperbanyak sanak keluarga, dan kita tidak tertutup, tidak inklusif. Yang paman saya anggap paman, yang bibir saya anggap bibir, yang masih kakek walaupun dari sebelah sepupu saya anggap juga sebagai kakek. Mudah-mudahan cucu-cucu Rasulullah yang masih ada di sini, itulah dia, mereka akan mengharapkan syafaat bagi kalian. Minta langsung kepada kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah cinta kepada kita, maka kita pun harus membalas cinta Rasul untuk mencintai cucu-cucunya. Tidak usah kita melihat, wah itu cucu Nabi, kok tingkah lakunya begitu. Tidak usah, itu urusan dia. Urusan ketakwaan, keimanan, itu bisa jadi orang lain lebih. Tetapi kita pandang ini cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita jangan dilihat dari ilmunya. Apa kata nasihat Mbah Maimun? Kalau kalian mencintai zuriat Rasul karena ilmunya, nanti kalian akan kecewa. Karena apa? Di antara zuriat Rasul ada yang tidak berilmu. Kalau kalian cinta kepada ahli bait, jangan kalian lihat akhlaknya. Mungkin ada di antara ahli bait yang akhlaknya tidak begitu berkenan di hati kalian, tapi cintailah mereka karena mereka itu adalah cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga syafaat dari para waliullah, para habaib, para orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mohon maaf pula kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati untuk didengarkan. Perkataan-perkataan saya yang ceplos-ceplos mungkin, yang kurang beretika pada orang-orang tua di sini, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menurunkan rahmatnya, keberkahan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.